Oke, jadi sebagai simulasi terakhir, yaitu kita akan menginput penerimaan penjualan PPh 23 di muka untuk bulan Desember. Nah, jadi saya mulai saja ya. Jadi saya tidak akan terlalu panjang untuk menjelaskan satu persatu, tetapi saya akan langsung menginput saja karena sudah saya jelaskan panjang lebar di materi sebelumnya. Jadi ini hanya sifatnya pengulangan saja. Oke, jadi kita mulai ya. Nah, jadi saya klik di bagian penjualan, kemudian faktur penjualan, kemudian saya akan memilih dari Edwin Sukses Jaya ya. Nah, ini Edwin Sukses Jaya di tanggal 15 Desember. Jadi saya buat sini tanggal 15/12/2019. Ini fakturnya dulu ya, saya input. Nah, kemudian barangnya adalah training sebesar kuantiti 10. Jadi training ini saya ambil sebesar kuantitinya 10, kemudian harganya 1 juta. Nah, terkena PPN 10 juta, kita lihat PPh-nya ada, oke 200.000 ya, cocok. Nah, kemudian kita lihat untuk faktur pajak sudah otomatis. Nah, lalu kita langsung ke proses pembayaran saja. Nah, di proses pembayaran tanggalnya juga sama ya, yaitu tanggal 15 Desember 2019. Nah, ini. Jadi tanggalnya 15 Desember 2019. Kemudian saya pilih tunai, saya hitung. Nah, di sini tidak perlu klik ambil, tapi saya akan memasukkan bukti potong secara manualnya. Nah, jadi bukti potongnya adalah BP 12. Nah, jadi BP 1203 kali 1. Jasa teknik sejumlah 200.000. Oke. Berarti hanya 10.800 yang dibayarkan. Nah, oke ya. Jadi sudah kasus A selesai. Jadi saya simpan saja. Kemudian saya lanjutkan dengan faktur yang berikutnya di B, yaitu jasa akuntansi pembukuan. Nah, PT-nya adalah Lulusari Rahayu. Jadi saya klik di sini. Untuk Lulusari Rahayunya, tanggalnya di tanggal 30 Desember 2019. Oh iya, sorry. Ini tanggal faktur ya, 15 Desember dulu. Jadi 15 Desember 2019. Nah, barangnya atau jasanya adalah accounting service. Accounting service sebesar kuantitasnya 1 dan 3.500.000 ya. 3.500.000 bukan 35 juta. Oke, saya hapus 1, 3.500.000, saya klik lanjut. PPh-nya adalah 700, maaf, oh iya, ini masih 35 juta. Berarti 3.500.000. Oke. Nah, PPh-nya 700.000 ya. Nah, seperti ini. Nah, PPh-nya 700.000. Kemudian kita langsung proses pembayaran saja ya. Nah, proses pembayarannya tanggal 30 Desember 2019. Nah, jadi tanggalnya 30 Desember 2019. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau saya klik di sini, nah, saya akan masukkan bukti potong, yaitu BP 1203 kali 2. Jadi BP 1203 kali 2. Nah, itu ya, seperti itu. Oke. Sorry, ini... Oh iya, jadi 3 juta, oke. Saya lihat 3.500.000 mana? Oh iya, sudah benar ya. Jadi untuk bukti potongnya sebesar 70.000. Oke. Jadi 3.750.000. Oke, benar ya. Nomor bukti potong adalah BP 1203 kali 2. Jadi BP 1203 kali 2. Nah, kita klik lanjut saja. Nah, itu ya. Klik simpan. Nah, jadi di bulan Desember, kalau saya cek di bulan Desember dari tanggal 01/12/2019. Nah, sampai dengan sekarang, oke, sudah ya. Nah,
Sekarang transaksi yang ketiga, jasa konsultasi ya. Nah, jasa konsultasi 15 Desember juga. Jadi, saya langsung klik saja di sini untuk jasa konsultasi Sumber Rizky. Nah, ini Sumber Rizky tanggal 15 Desember 2019 ya. Nah, jasanya adalah konsultan bisnis. Jadi bisnis konsultan sejumlah kuantitasnya 1 dan unit price-nya 25 juta. 25 juta berarti PPh-nya adalah 500.000 ya, tepat. Nah, 500.000. Nah, saya langsung klik proses, kemudian pembayaran. Nah, klik proses pembayaran. Nah, di proses pembayaran ini saya harus masukkan, nah ini, BP 12003, nomor bukti potongnya ya, jadi BP 12003. Nah, saya buat di sini tanggalnya adalah 15 Desember juga, jadi 15 Desember 2019. Nah, saya klik untuk masukin bukti potong yang ini ya, BP 12003 sebesar 500.000. Hitung 27 juta. Nah, berarti pas. Oke, saya klik simpan saja. Nah, ya di sini saya masukkan pilihan biar dia muncul semua. Kita bisa lihat ya, nah, transaksinya seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dalam mata uang USD. Nah, sudah kita bahas berkali-kali bahwa mata uang USD ini tidak bisa dilakukan ya untuk bukti potongnya. Jadi tidak apa-apa, saya langsung saja buat untuk transaksinya biar kita bisa lihat ya. Jadi tanggal fakturnya adalah tanggal 15 Desember. 15 Desember 2019. Nah, ini dia. Nah, kursnya 10.000 dan KMK-nya 12.000. Berarti 12.000. Nah, jasanya adalah training. Kemudian saya ambil training di sini ya. Nah, kuantitasnya 3 dan harganya $100. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa hanya muncul PPN, sedangkan PPh 23-nya tidak tampil ya. Nah, jadi percuma kita membuat transaksi pembayaran juga tidak ada PPh 23-nya. Jadi tidak apa-apa, saya langsung simpan saja. Jadi tidak usah lagi dilanjutkan kepada transaksi pembayaran karena tujuan kita hanya untuk PPh 23 saja ya. Nah, dengan demikian kita coba melakukan checkpoint ya, checkpoint untuk PPh 23 pembelian Desember dan juga PPh 23 penjualan Desember. Nah, jadi oke. Sebagaimana biasa kita masuk di daftar laporan, kemudian daftar dipotong pembeliannya. Jadi saya tutup saja, kemudian di laporan, daftar laporan, kemudian di bagian pajak. Nah, ini dia. Pajak, daftar dipotong pembelian. Nah, di sini kita sortir tanggalnya dari 01/12/2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Baru kita klik tampilkan. Nah, seharusnya tampilannya seperti ini ya untuk pembelian. Jadi 65 juta dengan nilai PPh-nya 1.300.000 ya tepat. Oke. Sekarang kita cek lagi Sandy, Rido, dan Trisna Sumberdaya. Nah, ini dia ya. Jadi bukti potongnya sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan cek poin untuk PPh 23 penjualan bulan Desember. Jadi harusnya sejumlah seperti ini. Nah, saya coba lagi di bukti potong PPh yang penjualan. Kemudian saya sortir tanggal 01/12/2019 sampai dengan 31/12/2019. Nah, di sini kita klik ditampilkan, nah 38.500.000 dan 770.000 nilai PPh-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk proses ekspor e-faktur ya. Jadi transaksi-transaksi yang kita sudah lakukan di Ecoret Online akan kita ekspor ke IPPH PPh 23 dan IPPH 1771. Nah, jadi kita akan melakukan ekspor dan impornya.